Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukma Maulina dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan membahas materi etika Islam yang ke-11, yaitu etika pergaulan. Etika pergaulan dalam Islam adalah aturan, adab, dan tata cara berinteraksi dengan sesama manusia berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya agar hubungan antara manusia tetap harmonis, saling menghormati, dan terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Nah, jadi etika pergaulan dalam Islam adalah pedoman dalam berinteraksi dengan sesama manusia yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang selanjutnya, dasar hukum dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha melihat." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan dari asal yang sama dan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam pergaulan tidak boleh ada sikap saling membeda-bedakan, merendahkan, atau merasa lebih unggul dari orang lain. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar penting dalam membentuk pergaulan yang sehat, harmonis, dan penuh rasa persaudaraan sesuai ajaran Islam. Lalu dasar hukum dalam Islam yang kedua, hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengumpamakan teman bergaul yang berbunyi, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang biasanya akan terpengaruh oleh sifat, kebiasaan, dan perilaku teman dekatnya. Jika seseorang berteman dengan orang yang baik, maka ia cenderung menjadi baik. Begitupun sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang buruk. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk memilih teman yang baik, yang dapat mengajak kepada kebaikan, mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah, dan menjauhkan dari perbuatan yang buruk. Lalu yang selanjutnya, prinsip-prinsip etika pergaulan dalam Islam. Yang pertama, saling menghormati. Saling menghormati berarti kita harus menghargai setiap orang tanpa membeda-bedakan. Dalam pergaulan, kita tidak boleh merendahkan orang lain dan harus bersikap sopan kepada siapapun. Lalu yang kedua, bersikap jujur. Jujur dalam pergaulan sangat penting karena dapat membangun kepercayaan. Dengan kejujuran, hubungan pertemanan akan menjadi lebih baik dan tidak mudah terjadi kesalahpahaman. Lalu yang ketiga, menjaga lisan. Menjaga lisan artinya tidak berkata kasar, tidak mengejek, dan tidak menyakiti hati orang lain. Karena ucapan yang baik akan menjaga hubungan tetap harmonis. Lalu yang keempat, menjaga batasan pergaulan. Menjaga batas pergaulan berarti berinteraksi sesuai aturan Islam, terutama dalam hubungan laki-laki dan perempuan, agar tetap terjaga kehormatan dan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya ada pergaulan dalam Islam. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Mengucapkan salam adalah bentuk doa dan penghormatan kepada sesama muslim, serta dapat mempererat hubungan persaudaraan. Lalu yang kedua, bersikap sopan dan ramah. Sikap sopan dan ramah membuat orang lain merasa nyaman, sehingga tercipta suasana pergaulan yang baik dan harmoni. Lalu yang ketiga, tidak sombong dan merendahkan orang lain. Islam melarang sikap sombong karena semua manusia sama di hadapan Allah, sehingga kita harus menghargai setiap orang. Lalu yang keempat, tidak menggunjing atau ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain, dan hal ini dapat merusak hubungan pertemanan serta menimbulkan dosa. Lalu menjaga pandangan dan perilaku. Menjaga pandangan dan sikap membantu kita menghindari hal-hal yang dilarang, serta menjaga kehormatan diri dalam pergaulan. Lalu yang selanjutnya, memilih teman yang baik. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, sedangkan teman yang buruk dapat membawa kita ke arah yang salah. Lalu yang selanjutnya, contoh pergaulan yang baik. Yang pertama, menghormati guru dan orang tua. Menghormati guru dan orang tua adalah bentuk adab yang baik karena mereka berjasa dalam mendidik dan membimbing kita dalam kehidupan. Lalu yang kedua, berteman tanpa membuli. Berteman tanpa membuli berarti menjalin hubungan pertemanan dengan saling menghargai tanpa menyakiti fisik maupun perasaan orang lain. Lalu yang ketiga, tidak ikut-ikutan dalam pergaulan buruk. Kita harus mampu memilih mana yang baik dan buruk, serta tidak mudah terpengaruh ajakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Selanjutnya, menolong teman yang kesulitan. Menolong teman yang kesulitan adalah wujud kepedulian dan solidaritas dalam pergaulan agar tercipta hubungan yang saling membantu. Selanjutnya, yang terakhir, mengingatkan teman jika berbuat salah dengan cara yang baik. Mengingatkan teman dengan cara yang baik menunjukkan sikap peduli dan menjaga agar teman tidak terus melakukan kesalahan. Mungkin dicukupkan sekian untuk materi yang ke-11 ini. Kesimpulannya, etika pergaulan dalam Islam sangat penting untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Dengan mengikuti ajaran Islam dalam bergaul, manusia dapat menciptakan hubungan sosial yang harmonis, damai, dan penuh keberkahan. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.